Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama sebelumnya marilah kita sama-sama memanjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya dalam pada kesempatan yang baik ini Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasanya, yaitu nikmat iman beserta Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita bisa bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kembali lagi, ketemu lagi dengan Bapak. Mudah-mudahan kalian selalu senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah kesehatannya. Santriawan santriati wabil khusus untuk SMP Integrated Bakti Insani melanjut pembahasan yang kemarin tentang masalah peristiwa yang terjadi pada di bulan suci Ramadan. Akan tetapi sekarang amalan-amalan apa yang kita harus kerjakan di bulan suci Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, talil Quran wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an dan wasaimi fi syahri Ramadan. Ada 4 golongan manusia yang sangat dirindukan oleh surganya Allah. Jadi surga merindukan keempat golongan, keempat manusia. Di antaranya apa? Yaitu manusia yang sering mengucapkan ataupun membaca Al-Quran atau tahlil Quran. Ini amalan di bulan suci Ramadan yang hebat dan luar biasa. Kalau kita pengen dirindukan oleh surganya Allah, kita yang pertama harus sering banyak baca Al-Quran. Makanya dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah kuntu safihan li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat akan menjadi seorang penolong kepada siapa? Kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, kalau kita amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang hebat, ketika di bulan suci Ramadan itu, kalau kita pengen dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu tahlil Quran, harus sering membaca Al-Quran. Makanya kalau di bulan suci Ramadan kita dibiasakan untuk tadarus, untuk mengkhatamkan Quran, dan juga sering belajar Al-Quran, supaya karena pahalanya luar biasa. Satu huruf kita baca Al-Quran, biasa di bulan-bulan biasanya 10 kebaikan Allah akan berikan. Akan tetapi di bulan suci Ramadan, satu huruf, bukan satu kalimat, akan tetapi satu huruf. Ingat, satu huruf ketika di bulan suci Ramadan kita baca Al-Quran itu, akan Allah lipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Masya Allah. Makanya sangat luar biasa. Yang kedua, amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini yang perlu kalian ketahui selain daripada tahlil Quran, yaitu wahafidhil lisan. Jaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Apalagi di bulan suci Ramadan dengan emosi yang sangat luar biasa, karena bawaan perut lapar, haus, dahaga. Ketika orang tua kalian menyediakan ketika kita buka dengan seadanya, kita terima, jangan sampai dengan mulut kita yang kita harus mengeluarkan kata-kata kotor. Na'udzubillah subhanallah. Makanya jagalah mulut kita, wahafidhil lisan. Mulut kita itu adalah yang menjadikan senjata kita ketika kita mau dirindukan oleh surganya Allah, dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita dari perkataan-perkataan yang kurang baik atau perkataan yang kotor. Bukan sekedar di bulan suci Ramadan,
Akan tetapi di bulan-bulan yang lain pun sama, kita harus menjaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Jadi di bulan suci Ramadan ini, yang ketiga itu kita bisa memberikan ataupun mengasih makanan atau memberikan makanan kepada orang yang lagi lapar. Contohnya seumpama ada teman kita yang lagi puasa, bukannya itu seadanya. Kan itu dalam keadaan lapar. Kita punya ini. Kita bagi dengan teman kita yang tidak punya. Inilah pamut iman, kita akan dirindukan oleh surganya Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu wasoimi bi syahri Ramadan, yaitu kita akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang bisa melaksanakan dan bisa mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan-amalan 4 ini jangan kalian lupakan ya. Yang pertama yaitu sering baca Al-Qur'an, jaga lisan kalian, juga memberi makan kepada orang yang lagi lapar. Yang ketiga, puasa di bulan suci Ramadan jangan sampai kalian batal dari pertama sampai akhir, kecuali bagi yang akhwat itu mah tidak bisa dipungkiri ya. Kalau akhwat mah tetap ya kita bisa memaklumi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang kalian harus pakai. Mudah-mudahan kurang dalamnya sekali lagi Bapak mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi sama Teh Elis. Di sini Teteh mau ngetes. Tes apa ya? Tenang. Di sini Teteh nggak bakal ngetes matematika kok. Nah, di sini Teteh mau ngetes imajinasi kalian aja. Jadi kalau misalnya kalian yang udah terbiasa sama halu, berarti kalian harusnya bisa. Oke? Siap ya? Nah, Teteh maunya kalian relax dulu, santai. Kalau bisa jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu kalian. Nah, kalau udah, sekarang Teteh mau kalian coba pejamkan mata kalian. Kalian bayangin kalau kalian itu lagi ada di pantai. Udah? Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa orang yang ada di pantai dalam pikiran kalian? Coba, apakah banyak orang, apakah sedikit orang, atau bahkan tidak ada orang sama sekali? Nah, ingat-ingat jawaban kalian ya. Nah, selanjutnya masih dengan tempat yang sama, masih kalian bayangkan pantai tersebut. Sekarang jarak diri kalian dengan air laut, dekat atau jauh? Coba simpan jawabannya baik-baik. Oke? Nah, sekarang bawa imajinasi kalian mengarah ke arah hutan. Hutan yang sangat lebat dan hitam. Oke? Sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Oke? Kalian menuju hutan tersebut karena suatu arahan. Nah, namun ketika kalian mengikuti arahan itu, justru kalian tersesat. Nah, kata yang kalian ucapkan apa? Apakah kata pertama yang kalian ucapkan ketika kalian mengetahui kalau kalian tersesat? Ayo, harus pure ya.
Mau kata yang kasar, mau kata yang lembut, atau semua kata, pokoknya satu kata harus kalian tulis sebagai jawaban kalian. Oke? Nah, ketika di dalam hutan, kalian melihat seekor beruang yang sangat besar. Bayangkan kalian di hutan melihat beruang yang sangat besar. Nah, sekarang pilihlah jawaban yang Teteh bacakan ya. Nah, pilihan yang pertama, apakah beruang itu hanya terdiam dan tidak melihat kalian? Pilihan yang kedua, apakah beruang itu menatap kalian namun tidak menyerang kalian? Dan pilihan yang ketiga, apakah beruang itu menatap kalian dan mulai menghampiri kalian secara ganas? Oke, simpan jawabannya baik-baik. Nah, setelah kalian menyusuri hutan tersebut, kalian menemukan sebuah jembatan yang sangat kecil dan sangat panjang, dan di bawahnya terdapat sungai yang sangat deras. Nah, jembatan itu hanya bisa dilewati oleh satu orang. Nah, ketika kalian sedang berjalan di atas jembatan dan sudah sampai setengah perjalanan, ada orang dari arah yang berlawanan datang. Jadi bentuknya seperti ini. Apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian akan mundur ke belakang dan mempersilahkan dia lewat duluan? Ataukah kalian akan menunggu supaya dia mengalah untuk kalian? Ataukah kalian akan beradu argumen dan memperjuangkan hak kalian? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah Teteh sebutin, kalian udah simpen kan jawabannya? Nah, sekarang Teteh bakalan menafsirkan jawaban dan kepribadian kalian melalui apa yang kalian jawab. Oke, siap ya? Pantai tersebut yang kalian bayangkan itu adalah simbol bagaimana kalian bergaul dengan orang lain. Ketika kalian membayangkan di pantai itu ternyata banyak orang, berarti kalian sangat mudah untuk menjalin pertemanan dengan orang baru. Nah, namun jika kalian membayangkan orang yang ada di pantai itu sedikit, berarti kalian kurang bisa berinteraksi atau bergaul dengan orang baru. Nah, apalagi kalau kalian membayangkan pantai tersebut sama sekali tidak ada orang, berarti kalian sangat sulit terbuka untuk orang baru. Nah, terus jarak antara kalian dengan air laut itu menggambarkan hubungan kedekatan kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Jika kalian membayangkan jarak antara diri kalian dengan air laut itu dekat, berarti hubungan kalian dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian itu sangat dekat. Nah, jika kalian membayangkan jaraknya diri kalian dengan air laut itu jauh, berarti hubungan kalian dengan orang ada di sekitar kalian itu jauh, alias kalian itu orangnya tertutup. Nah, terus ketika kalian masuk ke dalam hutan dan kalian tahu kalau kalian itu tersesat, apa yang akan kalian ucapkan? Jika kalian mengucapkan perkataan yang kasar, berarti kalian itu sangat mudah terbawa emosi dan tidak bisa mengontrol emosi kalian. Namun jika kalian mengucapkan kata-kata yang lembut atau kalian itu pasrah dengan keadaan, berarti kalian bisa menghadapi masalah dengan sedikit rileks gitu, tidak terlalu dibawa stres. Nah, dan ketika kalian melihat beruang, kalau misal pilihan kalian itu ketika kalian melihat beruang, beruangnya sedang asik dengan dirinya sendiri, berarti kalian menganggap masalah itu hal sepele. Namun, jika kalian melihat beruang itu hanya menatap kalian dengan santai, berarti kalian menganggap masalah kalian itu tidak begitu besar, namun kalian tetap merasa gelisah akan masalah kalian. Nah, ketiga kalian itu melihat beruang itu sedang menghampiri kalian dan mencoba menerkam kalian, berarti kalian adalah tipe orang yang sangat mudah stres dalam menghadapi suatu masalah. Kalian sangat mudah untuk mengalami stres dalam suatu masalah. Nah, terus drama terakhir ketika kalian melihat jembatan itu adalah bagaimana cara kalian
menghadapi atau mencari solusi. Nah, ketika kalian sedang berada di tengah-tengah jembatan dan berpapasan dengan orang, kalau kalian mundur ke belakang dan mempersilahkan orang tersebut lewat, berarti kalian termasuk orang yang sopan dan fleksibel. Namun, jika kalian beradu argumen dan mementingkan hak kalian, berarti kalian itu cara menyelesaikan masalahnya berani dan suka berdebat. Kalau misalnya emang kalian benar, kalian bakal memperjuangkan hak kalian. Namun, kalau misal kalian akan ketika berpapasan dengan orang dan kalian memilih menunggu agar orang tersebut mengalah demi kalian, berarti kalian termasuk orang yang ideologis. Nah, jadi itu adalah salah satu dari sekian banyak tes kepribadian yang bisa kita lakukan hari ini nih. Tapi kalian jangan terpaku sama tes hari ini aja ya. Masih banyak cara yang bisa kalian lakukan untuk mengetahui bagaimana sih diri kalian itu sebenarnya. Oke, kita di sini cuma have fun aja ya. Dari Teteh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum